apa numpang nonton ke tempat tetangga itu nggak boleh gitu ya. Sehingga ya waktu itu apa namanya dipuaskan dengan hanya nonton TVRI waktu itu kan. Nah akhirnya kita cari kesibukan lain nggak, Mas Arya dari apa mungkin nggak bisa nonton. Akhirnya saya baca. Ibu Edo main di sungai, Ibu Edo main di sungai. Akhirnya apa? Ibu saya marah, saya disabet. Dulu kan biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi siang ini di acara Ngopi Asik bersama saya Ari. Ngopi sambil ngobrol dengan tema yang asik. Nah, siang hari ini di Bantul cerah sekali ya hari ini. Seperti biasa, beberapa hari cerah sekali. Gimana kabar di Bintaro ini? Teman saya nanti saya kenalkan. Tapi saya mau tanya dulu cuaca di sana seperti apa? Di sini cerah, Mas Ari. Oh, cerah juga. Alhamdulillah. Iya, cerah juga. Seperti di Birmingham kayaknya juga cerah juga nih. Oh, background-nya ini kayaknya ini Inggris nih. Lihat bangunannya seperti bangunan Inggris nih. Oke, nanti kita akan perdalam lagi bagaimana tokoh kita satu ini ya. Ini adalah teman baik saya waktu udah lama sekali ya. Kita kenal berapa tahun ya? Ternyata tua sekali ya gitu. Dari 2002 ya, Mas Ari ya? Iya, kalau 2002 kita belum kenal. Ya kita ini kenal ya, 2005 ya. Setelah lulus itu kan waktu mulai ke kerja itu kan baru ini Edo. Ya saya perkenalkan namanya Rahadian Widagdo, biasa dipanggil Edo. Ini teman baik di kantor, di istilahnya pekerjaan, tapi adalah musuh bebuyutan di sepak bola. Karena benar kita sekali. Mendukung kesebelasan yang berbeda ya. Nggak pernah akur ya. Inter Milan, KTP itu Inter Milan, saya Juventus ya. Jadi ya biasa kita selalu nyek-nyekan istilahnya kalau soal bola. Tapi soal pekerjaan lain kita, lagi ya nanti. Ini ya saling melengkapi ya. Nanti kapan bisa nih kita apa sebenarnya ngobrol-ngobrol soal bola dengan Vicky yang beda lagi ininya ya. Coach Vicky yang beda lagi apa sebenarnya dukungannya. Oke, Mas Edo apa kabar? Iya baik, alhamdulillah Mas Ari sehat. Iya Mas Ari gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini ya di rumah saja atau lagi kemana? Iya di rumah lagi PPKM juga. Tapi kebetulan kami juga walaupun sebagian ada yang ngantor. Nah saat ini di biro kami hampir 100% yang WFH. Oh, jadi gitu. Koordinasi bisa lewat Zoom meeting kayak gini. Terus apa namanya tugas-tugas juga nggak terbengkalai, selalu kita apa namanya monitor pagi sampai sore, pagi sama sore. Jadi kita ada 2 kali Zoom meeting Mas Ari. Oh, gitu. Pagi Zoom meeting, sore Zoom meeting lagi kita. Jadi pagi itu rencana apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Sore itu laporan. Ya, laporan 30 menit lah. Bisa apa enggak gitu kan. Apa namanya melakukan kegiatan di hari ini. Nah, itu juga buat kan PPKM ini apa namanya terutama PNS ya, masyarakat kan nggak dianjurkan tidak keluar rumah gitu ya. Nah kita juga salah satu alat untuk memantaunya itu tadi Zoom meeting di awal hari dan di akhir hari. Paling nggak keluyuran lah nanti pegawai itu walaupun WFH di rumah gitu ya. Jadi benar-benar work from home. Jadi bukan apa ya santai-santai di rumah gitu. Bukan liburan sambil kerja ya. Iya, bukan liburan. Jadi kita bedakan dengan cuti. Kalau cuti udah nggak kita pantau lah, bebas lah. Gitu. Bebas. Jadi silakan tidak ikut Zoom meeting gitu ya kalau cuti. Tapi kalau atau sakit, kalau sakit juga kami bebaskan. Silakan tidak ikut Zoom meeting. Tapi kalau selama work from home gitu ya, absensi online, nah itu kita wajibkan. Ini saya malah baru tahu, soalnya saya kan udah 1,5 tahun nggak ke kantor ya, jadi ya nggak tahu nih model sekarang kantornya virtual Mas. Pandemi ini seperti apa gitu. Jadi di awal itu Mas Ari,
di awal dulu waktu pandemi awal ya kita sudah mendeteksi akan ada culture shock. Jadi kebetulan saya di budaya kerja kan, di kantor kan ada di bagian yang mengkoordinasi budaya kerja. Jadi kepikirannya gini, pimpinan kan memang belum terbiasa ya dengan work from home seperti itu ya. Jadi banyak yang berpikir nanti kantor juga mungkin banyak yang masih kinerjanya masih kurang, apalagi di rumah gitu kan. Nah itulah kita mencoba bikin satu budaya kerja yang online berbasis hasil sebenarnya, berbasis hasil. Jadi kita lapor hasil apa yang kita kerjakan tiap hari. Nah dengan seperti itu pimpinan juga yakin bahwa oh ternyata bisa kok pegawai-pegawai ini work from home seperti itu. Mungkin itu Mas Ari. Oh iya. Oke, ini saya kenalkan lagi bahwa ini teman saya ini dulu sebenarnya kalau soal akrab atau enggak itu bahkan kami itu pernah satu ranjang berdua ya. Iya benar. Ingat nggak waktu dulu di Bombana? Satu ranjang berdua, sekamar bertiga Mas. Oh iya. Aduh itu ya. Tapi kalau sekamar berdua saya agak ngeri sebenarnya. Kalau sekamar bertiga aman lah, ada satu bilnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin apa istilahnya ya belum tahu ya. Jadi pekerjaan kami itu kan di di seluruh Indonesia gitu ya. Dulu waktu kerja di Kendari ya, kita kantornya di Kendari, pernah tugas ke luar daerah itu ke Bombana. Waktu itu Bombana itu baru 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 atau 3 tahun ya mekar ya. 2 tahun baru mekar lah istilahnya, baru berpisah dengan Buton ya waktu itu. Iya, Buton. Itu kan awalnya kecamatan Bombana gitu istilahnya. Iya. Nah, Kecamatan Kabaena gitu ya. Baru Kecamatan Rumbia. Jadi kabupaten sendiri. Ya fasilitasnya masih terbatas gitu kan. Saya ingat betul waktu kita berangkat pertama itu kita kan berempat ya. Saya, kamu, Pak Nasmi sama Pak Agung kan naik mobil angkutan Avanza itu kan kalau nggak salah 4 jam itu kan. Innova kan. 4 jam kan, ya Allah. 4 jam jalannya itu jangan dibayangin jalan mulus kayak di kita ya. Wah, luar biasa. Itu aku ingat banget waktu datang itu ya. Kan ketiduran ya karena capek dan mungkin udah lelah di gini-gini terus kan di gelombang terus kan. Begitu bangun udah sampai Pak gitu sama sopirnya dikasih tahu. Nah, ini sudah sampai. Itu kan nggak ada, itu kan masih sama sekali nggak ada aspal kan waktu di ibu kota itu kan nggak ada aspal. Terus kita sampai ke penginapan, penginapan masih rumah biasa itu waktu itu kan. Ya, Hotel Rahmat ya Man? Hotel Rahmat. Waktu itu ya di Hotel Rahmat ya? Ya hotel tapi ya sebenarnya rumah biasa yang dijadikan penginapan kan gitu waktu itu ya. Iya. Kayaknya belum pantas dia dapat melati 1 itu belum pantas kayaknya. Ya. Fasilitasnya cuma apa sih? Kamar biasa. Kamar biasa aja. Tapi ya memang begitu kan apa istilahnya suka dukanya lah ya tugas di daerah yang masih baru mekar, masih terbatas fasilitasnya. Tapi sekarang udah beda jauh kata teman-teman yang dari Bombana mereka menikmati lah sekarang hasil pemekaran seperti itu. Waktu zaman kita itu kan lagi bikin jalan kan? Iya. Bikin jalan itu loh yang dari Australia itu hibah Australia katanya. Nah, teman-teman juga mungkin kami kasih tahu juga waktu itu kami itu kan jalannya itu melewati namanya Taman Nasional Rawa Aupa kan. Iya, Rawa Aupa. Itu kalau teman-teman mungkin pernah lihat film-film barat ya, koboi gitu atau mungkin ya Lord of the Ring lah itu mirip sekali seperti dengan seperti itu kan. Kita lewat di padang savana itu kan yang seluas mata memandang lah itu isinya kan padang rumput semua itu kan ilalang semua seperti itu. Nah itu kita lewat seperti itu di Bombana itu. Dan kita hampir tiap minggu ya PP ya. Hampir tiap minggu bolak-balik. Aku sekarang kalau bayangkan ketawa sendiri Allah dulu. Iya, perjuangan waktu itu. Masa-masa perjuangan.
Ya, tapi sekarang Mas Edo ini sudah di kantor pusat. Sekarang apa Do jabatannya Do? Lengkapnya apa Sekarang sih? jabatannya lengkapnya itu adalah analis kebijakan muda selaku Analis subkoordinator kebijakan reformasi muda. birokrasi. Oh, Sebelumnya karena itu, ah, iya karena sudah ada penyetaraan, Mas Ari. hmm, hmm. Karena sudah ada penyetaraan. Nah, sebelumnya itu eh, Kasubag Reformasi Birokrasi. Jadi kepala subbagian reformasi birokrasi di Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola BPKP. Oh, karena sekarang dialihkan ke fungsional semua ya, kalau nggak salah ya. Tuh, Banyak yang dialihkan dialihkan ke ke fungsional fungsional. semua, eselon 3 dan eselon 4. Jadi Terus yang sekarang kepala bironya tetap. yang tinggal itu apa yang eselon 4? Kalau keuangan ya atau Eselon 4 itu nampaknya masih Kasubag Umum. Kasubag Umum masih. Kalau keuangan? kepegawaian sudah pindah. Keuangan juga sudah pindah. Ada Oh, analis APBN ya, kalau nggak salah. Saya oh tinggal lupa nomenklaturnya. tinggal anu ya, tinggal Yang masih umum umum, ya. cuma nantinya akan pindah juga. Akan pindah juga ke Arsiparis atau ke apa ya? Kayaknya ada jabatan fungsional khusus ya untuk itu. Jadi emang ini kan itu kan program salah satu program dari UU ASN itu kan kalau nggak salah ya. Betul. Mandat Jadi dari UU ASN. iya, termasuk programnya reformasi birokrasi juga. Cuma memang apa namanya sampai saat ini sih masih cost over benefit lah, masih cost over benefitnya masih belum terlalu kelihatan Kelihatan. gitu. Karena proses bisnisnya masih sama, Oh, eh, apa fungsional tapi merangkap juga tugas-tugas struktural gitu. Jadi kayak saya ini hmm, harus menilai bawahan gitu ya, harus menilai bawahan, lalu masih merupakan apa namanya pengelola kepegawaian gitu ya terkait apa ke staf saya gitu ya. Jadi masih masih sama lah. Cuma benefitnya itu sebenarnya kalau di fungsional kompetensinya itu lebih ini lebih terkontrol lah, terkendali gitu ya. Jadi ada pembinanya, hmm. pembinanya. Jadi kayak misalkan analis kebijakan ini pembinanya adalah LAN, Mas Ari. Jadi kita Oh, mengikuti apa yang diatur oleh LAN. Nah, termasuk kalau di BPKP kan JFA ya. JFA itu pembinanya ada Pusbin JFA dan kalau untuk lingkup BPKP Biro Biro SDM gitu ya. Sehingga kompetensinya lebih terjaga sebenarnya kalau di apa namanya di fungsional itu. Jadi nanti kan ada angka kredit itu kan harus ada syaratnya ya kan, harus ada apa namanya kegiatan, hasil-hasil kegiatan maupun pengembangan kompetensi atau profesi gitu. ya jangka panjangnya kan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan. Tujuan idealnya seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita flashback dulu ya sebelum kita ngomong lebih Oke. jauh soal pekerjaan, soal BPKP gitu ya. Edo ini kan nggak salah dari asalnya dari anu ya, dari Malang ya, Dari Arema Malang ya, betul. Arema. Arema, Arek Malang. Cerita dong gimana dulu kecilnya itu seperti apa sih seorang Edo itu? Oh iya, oke. Dari mana ya? Kalau saya lahir sendiri sebenarnya di Surabaya, Mas Ari. Oh gitu. Lahir itu di Surabaya. Lalu waktu itu sebenarnya bapak saya itu sedang dinas di uh, Raha. Jadi di Pulau Muna. Pulau Muna ini di Oh, oh ini ya, juga di apa namanya Sultra ya. Sulawesi Tenggara juga gitu. Waktu itu Eyang masih dinas kebetulan di apa Departemen Kehutanan waktu itu ya. Uh, Penempatannya terakhir di Surabaya memang. Surabaya sehingga di Surabaya kan fasilitas lebih bagus kan daripada di Hmm. Kendari gitu kan, daripada di Sutra. Nah, akhirnya waktu ibu hamil tua gitu ya, langsung di apa namanya dititipkan ke rumah Eyang di Surabaya gitu sehingga dapat Oh, perawatannya lebih baik lah, lebih baik gitu. Nah, setelah saya umur sebentar, berapa ya? bentar. Mungkin belum sampai satu Bentar. ya. Jadi itulah asal Gimana? usul nama Rahadian tuh dari situ ya. Saya menduga seperti itu sih. Tapi waktu nanya ke Bapak uh, apa nama Rahadian itu sebenarnya apa ya ininya artinya gitu ya. Rahadi itu dari rah itu darah.
Adi Oh, itu bagus gitu. Jadi Rahadi itu darah yang bagus. Yan itu adalah sekumpulan gitu ya, sekumpulan. Jadi Rahadian itu sekumpulan orang yang mempunyai darah darah bagus gitu loh, darah bagus. Kalau kalau di zaman Majapahit dulu apa namanya bangsawan yang dipanggil Rahadian, panggil Rahadian. Nah sampai sekarang terus apa namanya mengalami apa ya nasalisasi ya atau asimilasi ya menjadi Raden. Sekarang kan Raden. Dulunya Rahadian. Rahadian sekarang jadi Raden. oh. Jadi bukan karena sengaja ada nama Raha dari Muna di situ Nah ya? nggak tahu juga, mungkin aja, mungkin aja. Soalnya dulu pernah bapak bilang gini, Raha ya waktu di Rahadian itu kan pelita ya, jadi pelita kota Raha. Jadi Mas Ari bisa bayangkan itu pelita kota Raha kayak apa Oh, itu. jadi kan ini ya, Muna itu adalah pulau sendiri di dekat Pulau Sulawesi. Itu sekitar 2 jam lah dari kota Kendari ya, naik speedboat gitu kan. Ya, ibu kotanya adalah Raha. Dulu ya itu makanya ini kok pas banget gitu ya. Nah, Rahadian nanti tugasnya di Raha gitu. Mas Ari ini dulu penguasa kota Raha nih Oh, waktu yes. diinvestigasi. Oke, tadi lanjut sampai dengan Oke. sekolah tadi gimana? Oke, ya. Jadi terus masa kecil saya berpindah-pindah Mas Ari. Oh Waktu gitu. sebelum umur 1 tahun saya dibawa ke Raha. Jadi saya pernah tuh tinggal di Raha. Tepatnya di Oh, desa Lasehau. Di desa Lasehau. Tapi waktu itu masih kecil banget, ya. masih apa namanya sampai umur sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Pokoknya sampai adik saya lahir gitu ya. Adik saya lahir juga di Malang ya. Waktu itu Eyang sudah pindah ke Malang. Jadi ibu juga dititipkan ke Malang. Adik saya lahir, adik saya umur sekitar 5 tahun. Berarti saya 5 bulan. Berarti saya sekitar umur 2 tahun. Nah 2 tahun itu baru kami 2,5 tahun ya. Kami pindah ke Jakarta. Nah jadi ikut ayah juga. Nah di Jakarta itu dari 2,5 tahun sampai ke 4 tahun, sekitar 4,5 tahun lah. Jadi usia TK. Nah TK saya baru ke Malang. Karena Eyang waktu itu sudah domisili di Malang gitu ya. Jadi tempat transit lah kalau bapak pindah gitu, tempat transitnya di Eyang gitu ya. Nah sampai kelas belum kelas 1 ya, sampai lulus TK. Lulus TK atau TK 0 besar ya. TK 0 besar saya pindah ikut ayah ke Madura. Nah, ini Hmm. menarik juga nih di Madura kan. Jadi ayah kebetulan sewaktu di Jakarta ini kan jadi PNS Departemen Pertanian. Nah, Hmm. di Departemen Pertanian itu beliau nampaknya kurang cocok untuk tinggal di kota besar gitu ya. Waktu itu Jakarta dengan penghasilan PNS itu waduh berat sekali rupanya. Nah, ada kesempatan untuk pindah ke Jawa Timur, lebih dekat dengan keluarga gitu ya, dengan keluarga besar maksudnya dengan Eyang dan Eyang dari ibu gitu ya. Nah, Bapak ambil kesempatan itu sehingga dapatlah penempatan di Madura waktu itu. Jadi saya 6 tahun Mas di Madura. 6 tahun itu dari TK 0 besar ya, TK 0 besar sampai kelas 5, lulus kelas 5. Nah, kelas 6 saya pindah ke Malang. Nah, ini Oh. jadi mungkin pendidikan staraf SMP SMA itu jauh lebih baik di Malang gitu ya waktu itu ya. Waktu itu sehingga Bapak memutuskan walaupun Bapak masih dinas di Madura, ini keluarga pindah dulu sambil Bapak ngurus kepindahan ke Malang gitu. Ya alhamdulillah sebelum 2002 kan 2001 itu udah muncul ini kan otonomi daerah gitu ya. Nah, alhamdulillah sebelum otonomi daerah itu Bapak sudah bisa pindah ke Malang gitu ya. Ke Kabupaten Malang. Sampai pensiun beliau di Kabupaten Malang gitu ya. Jadi masa kecil saya berpindah-pindah gitu ya. Tapi ini bukan berladang berpindah ya, kayak orang nomaden aja kalau berladang berpindah. Jadi emang berpindah-pindah. Dulu waktu kecil saya sebenarnya yang banyak main gitu usia SD itu di Madura gitu ya, di Hmm. Madura. Ya. Tapi walaupun gitu orang tua itu membesarkan masih dengan
gaya-gaya priayi Jawa gitu ya, dengan gaya-gaya priayi Jawa. Jadi saya jadi tidak dibebaskan main seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Nonton TV itu kan biasa kan ada tetangga yang punya parabola gitu kan. Dulu zaman-zaman itu nonton apa tuh dulu, MacGyver, Airwolf, apa dulu The A-Team gitu ya. Nah, pas zaman itu saya nggak boleh gitu nonggo gitu istilahnya numpang nonton ke tempat tetangga itu nggak boleh gitu ya. Sehingga ya waktu itu dipuaskan dengan hanya nonton TVRI waktu itu kan. Nah akhirnya kita cari kesibukan lain nggak, Mas Arya, dari mungkin nggak bisa nonton, akhirnya saya baca. Nah dari baca itu, baca buku-buku pelajaran gitu ya. Dulu buku pelajaran SD itu yang paling saya suka sejarah tuh, sejarah gitu ya. Buku sejarah karena cerita, Mas Ari. Jadi cerita, jadi enak banget bacanya gitu, sampai hafal, sampai imajinasi kita tuh benar-benar bisa imajinatif gitu loh, sesuai cerita itu gitu. Jadi membayangkan gimana kelompok muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok gitu ya. Rengas Dengklok itu kayak apa dulu ya, membayangkan kayak gitu. Karena nggak tahu ya waktu masih kecil kan. Nah terus tapi nggak lama, Mas Adi, kalau satu buku dibaca kan paling sehari 2 hari udah habis gitu kan. Nah akhirnya kekurangan lah buku bacaan. Nah kebetulan ada kakak waktu itu, kakak sepupu ikut juga istilahnya dulu tinggal dengan kami gitu ya, lalu sekolahnya dibiayain oleh bapak ibu gitu ya. Nah dia waktu itu kelas 3 tahun di atas saya, berarti kelas 5 gitu kan. Kan ada buku pelajarannya kelas 4, kelas 5. Wah, itu tak baca juga. Jadi kehabisan buku bacaan sendiri gitu ya, buku pelajaran, baca buku kakak kelasnya. Sampai itu juga habis gitu ya. Terus habis itu kekurangan bacaan. Apa ya yang bisa dibaca? Nah, buku-bukunya ayah, bukunya papa, yang menjadi korban berikutnya, buku pintar Iwan Gayo gitu ya. Dulu kan ada seri senior, seri junior gitu kan, yang Iwan Gayo itu kan istilahnya sudah diklasifikasikan macam-macam di situ, tapi saya lebih seneng yang sejarah-sejarah gitu ya, terus letak geografis kayak gitu. Nah di situ ada cerita lucu, Mas Ari, waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD saya waktu itu suka bercanda gitu kan. Ada guru baru datang, maksudnya belum begitu lama lah, sekitar kurun bulan gitu ya, baru cawu dulu ya, satu bulan. Beliau jadi wali kelas gitu, lalu biasa kan waktu mau pulang gitu kan, beliau memberi tebak-tebakan gitu kan, ayo siapa yang nebak boleh pulang duluan gitu ya. Nah tebakannya belum disampaikan, saya udah ngacung duluan, sudah tunjuk tangan. Nah guru ini kan sebel kan, dikasih kira-kira pertanyaan apa yang dia tuh kira-kira nggak bisa jawab gitu kan. Pertanyaannya apa? Siapa presiden pertama Amerika? Nah saya langsung ingat tuh, saya tuh baca buku pintar seri senior, buku pintarnya ayah. Nah itu kan ada presiden Amerika itu dari waktu itu George Washington sampai George Bush yang pertama gitu kan, George Bush gitu kan. Nah jawablah saya, waktu itu saya nggak bisa melafalkan, saya jawab George Washington Pak, gitu, George Washington. Dia kaget terus ketawa. Ya kamu boleh pulang, kok tahu kamu gitu kan. jadi waktu itu terus langsung saya dikenal, Mas Ari, jadi kayak asisten guru lah. Jadi asisten guru. Nah terus saya jadi ngapalin nama-nama presiden Amerika. Kali aja nanti ditanya presiden kedua, presiden ketiga gitu kan. Kedua John Adams, ketiga Benjamin Franklin. Saya hafalin semua. Jadi itulah. Nah terus itu SD ya. SD
Lalu saya dulu kalau main-main permainan-permainan inilah apa namanya, mungkin agak beda lah dengan sekarang gitu ya. Dulu nggak ada video game, dulu kita mainnya di apa namanya, banyak permainan di tanah lapang lah, main bola, Ya. main main apa tuh dulu kasti gitu ya, main kasti. Lereng gitu Cuma ya. saya termasuk yang main kelereng gitu ya, main kelereng, main gambar Mas Ari yang dilemparin itu. Main gambar yang dilemparin. Nah, cuma saya nggak apa namanya, nggak boleh banyak-banyak main juga. Nah, terutama permainan-permainan yang menjurus ke bahaya gitu ya, menjurus ke bahaya. Contohnya ini apa namanya, berenang di sungai. Nah, ini saya nggak boleh nih, berenang di sungai itu nggak boleh karena takutnya ada apa banjir atau apa gitu ya. Nah, sampai suatu saat saya tuh di apa namanya, ikut teman-teman berenang di sungai, saya enggak, cuma dicipratin. Nah, pulangnya mereka kan antar ke rumah itu. Mereka kan antar ke rumah. Terus saya masuk rumah, mereka teriak-teriak, "Ibu Edo main di sungai." Ibu Edo main di sungai. Akhirnya apa? Ibu saya marah, saya disabet. Dulu kan Waduh. biasa tuh, Ya, ya, ya. pakai lidi kan. Waduh itu. Habis itu enggak lagi deh saya deket ke sungai. Jadi nggak sempat nyebur, cuma di sampingnya gitu kan, tapi kena. Ya akhirnya seperti itu. Nah itu dulu di Madura Mas Ari, di Madura. Terus mulai kelas 6 SD pindah ke Malang. Nah ke 6 SD pindah ke Malang, lalu apa namanya, SMP juga di Malang. Kebetulan SMP waktu itu SMP yang apa ya, paling favorit itu dulu SMP 3 gitu. Jadi saya masuk SMP 3, SMA-nya SMA Tugu. SMA Tugu itu ada 1, 3, 4. Waktu itu 1 dan 3 itu rebutan jadi nomor 1 ya. Jadi 1 dan 3, kadang SMA 3, kadang SMA 1 gitu ya. Nah, waktu di angkatan saya itu 1 dan 4 itu satu rayon gitu ya. Nah, sehingga saya daftar SMA 1, lalu saya pindah, daftar SMA 3 waktu itu, lalu saya pindahkan ke SMA 1 karena satu rayon dengan SMA 4. Nah, saya di SMA 4 akhirnya, di Tugu juga, di Tugu. Nah, jadi ya itu mungkin apa namanya, kalau saya ditanya kampung halamannya mana gitu ya, agak sulit kalau jelaskan sepanjang ini ya. Jadi saya bilang aja dari Malang gitu ya, dari Malang, walaupun Oh, ya. KTP kelahiran Surabaya gitu ya, karena masa kecil sampai masa remaja saya di Malang. Itu Mas Ari. Sampai terakhir itu saya ya demi tidak mengecewakan Bapak itu saya ikutnya IPC, Mas. Sekolah tuh beli tuh video serial Harun Yahya tuh. Karena kita diminta untuk doing what you told gitu ya. Itu jadi waktu S2 itu kita agak, saya ya terutama agak struggle nih, terutama di waktu itu S2-nya kan di UK ya,